kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk membahas materi tentang sosiolinguistik. Apa saja topik yang akan kita kaji dalam sosiolinguistik ini? Di antaranya kita akan bahas mengenai pengertian sosiolinguistik, kemudian bagaimana kaitan sosiolinguistik dengan bidang ilmu yang lainnya, khususnya dengan sosiologi dan juga dengan linguistik. Dan yang terakhir kita juga akan membahas apa fokus kajian utama dari sosiolinguistik ini. Berkait dengan pengertian sosiolinguistik, banyak para ahli yang menjelaskan tentang definisi tentang sosiolinguistik. Akan tetapi sebelum kita membahas tentang pengertian sosiolinguistik, kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana kaitan antara sosiolinguistik kaitannya dengan pembidangan linguistik. Karena di sana kita dapat melihat di mana posisi sosiolinguistik di antara kajian-kajian atau cabang-cabang ilmu linguistik. Nah, di dalam materi pembidangan linguistik ini, sosiolinguistik ini merupakan kajian linguistik, tetapi dia levelnya ada di dalam level makro. Kita mengkaji bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Jadi, linguistik itu ada faktor internal dan juga eksternal. Dan sosiolinguistik ini mengkaji bahasa dengan faktor eksternal, itu faktor yang di luar bahasa. Nah, sekali lagi bahwa sosiolinguistik ini merupakan kajian makrolinguistik, yaitu mengkaji bahasa dengan faktor-faktor di luar kajian itu sendiri. Dan kembali pada pengertian sosiolinguistik, ada banyak sekali pendapat ahli yang mendefinisikan tentang sosiolinguistik. Dan di sini saya mengutip dari dua pendapat ahli. Yang pertama itu menurut Turkil, yang merupakan bagian dari linguistik yang mengkaji tentang bahasa sebagai gejala sosial dan juga budaya. Kemudian ada menurut Hasan, mengatakan sosiolinguistik itu merupakan studi tentang bahasa dalam kaitannya dengan masyarakat. Nah, definisi Truth dan Hudson ini sepertinya dapat dikaitkan dengan bahasa atau kajian mengenai kaitan sosiologi dengan sosiolinguistik. Nah, di mana sosiologi itu mempelajari antara lain tentang struktur sosial, organisasi masyarakatan, kemudian hubungan antara masyarakat, mengkaji juga tentang tingkah laku masyarakat. Jadi secara konkret sosiologi itu mempelajari kelompok-kelompok dalam masyarakat ya seperti keluarga, kemudian suku gitu. Nah, jadi dengan demikian, objek utama dari sosiologi itu bukan bahasa, melainkan masyarakat, dan juga tujuannya untuk mendeskripsikan masyarakat dengan berbagai tingkah lakunya. Sementara, untuk sosiolinguistik, objek utamanya adalah variasi bahasa, atau bahasa dari masyarakat itu sendiri. Jadi bukan masyarakatnya, lebih ke bahasanya. Dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik ini gabungan antara ilmu bahasa dengan ilmu sosiologi. Jadi fokusnya pada mengkaji dan mendeskripsikan masyarakat dengan berbagai tingkah lakunya. Tapi fokus sosiolinguistik sendiri pada bahasanya. Dan harus dilihat juga kaitan antara linguistik dan sosiolinguistik ini secara lebih detail. Kalau tadi sudah dijelaskan dalam konteks pembidangan sosiolinguistik, bahwa sosiolinguistik itu merupakan kajian atau bidang linguistik makro yang mengkaji bahasa dengan kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, khususnya dalam faktor sosial, dalam bidang sosiolinguistik ya. Nah, secara lebih detail, kaitan antara linguistik dengan sosiolinguistik itu terletak pada asumsi dasarnya, bahwa di dalam linguistik sendiri, bahasa itu dilihat sebagai sesuatu yang bersifat monolitik atau tunggal, dan juga homogen. Artinya bahwa bahasa itu tidak terkait dengan hal-hal lain yang ada di luar bahasa itu sendiri. Jadi bahasa itu tunggal, monolitik, hanya terkait dengan hal-hal yang ada di dalam bahasa itu sendiri. Misalnya kaitannya dengan bunyi, kemudian biasanya dikaji dalam fonologi dan juga fonetik. Kemudian bahasa kaitannya dengan kata itu dikaji dengan morfologi dan juga sebagainya ya. Namun di dalam konteks sosiolinguistik ini, bahasa itu sebaliknya, jadi sifatnya itu heterogen. Sifatnya adalah bahasa itu bervariasi.
Karena apa? Karena ketika bahasa itu digunakan dalam konteks sosial, maka bahasa itu ada kenyataannya berbeda-beda antara bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, di sini letak perbedaannya antara linguistik dan juga sosiolinguistik. Nah, selanjutnya kita akan jelaskan apa sebenarnya fokus kajian sosiolinguistik. Karena sosiolinguistik ini merupakan kajian mengenai bahasa dikaitkan dengan faktor-faktor sosial. Kemudian sosiolinguistik ini membahas diantaranya yang pertama itu adalah bahasa dan faktor-faktor bahasa. Nah, jadi intinya di dalam kajian ini akan dibahas bahwa bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, perbedaan ragam bahasa ini biasanya ada istilah yang namanya dialek. Dialek itu merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat di wilayah tertentu. Jadi setiap masyarakat itu berbeda dialeknya. Untuk dialek biasanya ada istilah dialek biografis. Artinya bahasa masyarakat tertentu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis. Sebagai contoh, misalnya bahasa Jawa memiliki dialek yang berbeda-beda. Kemudian bahasa Sunda memiliki dialek yang berbeda-beda. Yang secara geografis itu bisa membedakan. Misalnya bahasa Jawanya orang Solo berbeda dengan bahasa Jawanya orang Jogja. Nah, bahasa Jawa orang Jogja juga biasanya berbeda dengan bahasa Jawa orang Kebumen. Nah, itu terjadi karena faktor geografis yang menyebabkan munculnya perbedaan dialek antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, seperti itu. Nah, baik, dapat disimpulkan, sosiolinguistik sendiri merupakan bagian dari linguistik yang mengkaji tentang bahasa sebagai gejala budaya dan juga sosial. Sosiolinguistik ini merupakan gabungan antara ilmu sosial dan juga ilmu linguistik. Sosial di sini maksudnya mengkaji tentang bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa interdisipliner. Sedangkan linguistik sendiri ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi berikutnya.